dari Prodi Psikologi. Aku Arin dari PR. Saya Dinda dari Psikologi. Aku Teresia dari Psikologi. Aku Zara dari Psikologi. Saya Dion dari Psikologi. Aku Vika dari Teknik Mesin. Di video ini kami dari Kelompok 7 akan membahas tentang hak asasi manusia. Ayo mari kita simak. Sejak saat lahir, manusia telah memiliki hak-hak dasar dalam hidupnya, atau lebih dikenal dengan HAM. Lalu, apa itu HAM? HAM adalah singkatan dari hak asasi manusia yang merupakan hak dan kebebasan bagi semua manusia tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, etnis, ras, agama, bahasa, serta status yang lainnya. HAM berasal dari keyakinan manusia, karena setiap manusia merupakan sama dan sederajat. Dengan begitu, HAM memiliki sifat-sifat yang membedakan hak asasi manusia dengan yang lainnya, seperti bersifat universal. Artinya, dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali, tanpa mempertimbangkan perbedaan suku, ras, agama, dan bangsanya. Kemudian, bersifat hakiki, artinya setiap manusia memiliki hak asasi sejak lahir. Kemudian, yang ketiga, bersifat utuh. HAM bersifat utuh, yang artinya tidak dapat dibagi-bagi. Dan yang keempat, bersifat tetap, yang mana HAM tidak dapat dicabut oleh pihak-pihak manapun. Dan yang terakhir, bersifat kodrati, yang berarti merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam menjaga hak asasi manusia, di Indonesia sendiri terdapat lembaga penegak HAM dengan tujuan mengawasi dan melindungi HAM, serta menghukum pelaku pelanggaran HAM. Dimulai dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang biasa kita kenal Komnas HAM. Kemudian ada juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, dan yang ketiga ada Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan, dan yang keempat ada Komite Nasional Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha. Kemudian yang terakhir ada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional. Lembaga-lembaga HAM memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga hak asasi manusia. Namun, sebagai manusia, kita juga perlu mendukung lembaga HAM dengan memahami hak serta kewajiban yang dilakukan agar seimbang. Jika keduanya tidak dijalankan seimbang, maka akan muncul kekacauan dalam bernegara, dan hidup pun menjadi tidak harmonis, tidak nyaman, tidak aman, dan tidak tentram. Seimbangan antara hak dan kewajiban dapat diwujudkan salah satunya dari sikap mahasiswa dalam lingkungan kampus perguruan tinggi. Seperti mahasiswa berhak memperoleh pengajaran sebaik-baiknya, sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Mahasiswa juga berhak untuk menggunakan segala fasilitas di kampusnya dalam rangka kelancaran proses perkuliahan. Namun, sebagai mahasiswa tentu memiliki kewajiban untuk mematuhi semua peraturan yang berlaku dalam lingkungan sivitas akademika dan ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan dan ketertiban di lingkungan kampusnya. Dengan demikian, keseimbangan hak dan kewajiban mahasiswa dapat terlaksana dengan baik. Sikap-sikap yang menjaga keseimbangan hak sebenarnya sudah tertera dalam sila kelima Pancasila loh, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan butir-butir pengalaman yang diatur dalam Ketetapan MPR nomor 2, MPR 1978, dan sudah diperbaharui setelah reformasi dengan Ketetapan MPR nomor 1, MPR 2003. Dengan begitu, sebagai warga negara Indonesia dan mahasiswa yang terpelajar, kita harus mampu memahami makna dari HAM serta ikut merealisasikannya dengan menjaga keseimbangan hak dalam hidup sosial.
Teman-teman sudah tahu kan sedikit pemaparan tentang HAM dari video kami. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.